persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Saya percaya kita tetap sukacita untuk memuji menyembah Tuhan setiap harinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online ataupun yang ada di Menara Doa ini, mari lebih lagi kita satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan setiap hari. Biarlah hidup kita semakin diberkati lebih lagi. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Sungguh berharga kasih setiamu kau sediakan bagi kami umat-Mu. Setiap hari selalu baru bagi kami Tuhan, menyertai kehidupan kami senantiasa. Dan hari ini ya Tuhan Yesus kami datang kepada Tuhan, membawa seluruh kerinduan kami kepadamu. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap berkata Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat bagi hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang hebat buat kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau tetap berkata kami tidak kekurangan yang baik daripadamu. Dan bawa kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap umat-Mu yang sedang beribadah secara online saat ini. Kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami dipenuhi dengan urapan yang baru. Kami dipenuhi dengan segala yang baik dari rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Oh ralabaya syana ralalabaya syakana ralamu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami dipenuhi dengan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami bersyukur. Pujian kami di hadirat-Mu ya Roh Kudus.
Terpujilah namamu kekal selamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Kami berseru memanggil namamu Yesus. Yesus yang menjadi sahabat hidup kami. Yesus yang menjadi perlindungan kami. Yesus yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Ya ralalaba Yesus. Ya ralalaba ya syahara.
hamba-Mu ya Bapa. Biarlah sukacita daripada-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Melakukan kehendak-Mu menjadi kesukaan kami ya Tuhan Yesus. Melakukan firman-Mu menjadi hal yang kami cintai ya Bapa. Supaya hidup kami semakin diubahkan semakin hari ya Tuhan. Oh rala bala 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 bala. Di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau rindu memeluk kami dan membisikkan di telinga kami bahwa Engkau kenal kami dan Engkau tetap mengasihi. Bahkan di dalam segala pengetahuan-Mu tentang segala keburukan kami, Engkau tetap berkata Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang bersedia meminta kami memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah, berfirmanlah. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Mu butuh anugerah-Mu untuk bisa menyampaikan firman ini. Dan anak-anak-Mu butuh anugerah-Mu untuk bisa memahami dan bahkan menumbuhkan buah-buah kebenaran di balik firman ini. Kami sambut anugerah-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Sama-sama yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih tim pujian penyembahan. Saya sangat diberkati sekali dengan tim pujian penyembahan yang benar-benar sehati menghantarkan kita untuk bisa menyembah Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang perjalanan 4 musim. Matius 13 ayat 31 sampai yang ke-32. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 32. Saudara sudah dapat? Kalau tidak ada di dalam di layar, kita
Kita baca bersama-sama, lebih enak baca Alkitab sendiri ya. Oke, Matius 13 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, Yesus berkata seperti berikut. Dia bilang, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi, saudara. Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu bicara tentang prinsip-prinsip hidup. Kata kuncinya adalah kerajaannya, saudara, dan sorga, saudara. Nah, di sini kita lihat sorga pada hakikatnya adalah tempat kediaman Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Tempat di mana Tuhan tinggal. Nah, waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan bahwa Roh Kudus yang Allah sendiri itu berdiam di dalam kita. Amin, saudara. Dan inilah apa rahasia yang kekal itu, bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam kita sehingga kita bisa punya pengharapan yang gak mungkin gagal, katanya. Jadi sekarang tempat tinggal Tuhan di dalam dunia ini adalah siapa, saudara? Hidup kita. Hidup kita. Tadi tempat tinggal Tuhan namanya apa, saudara? Sorga. Waktu kita terima Tuhan Yesus, hidup kita jadi tempat tinggal Tuhan. Jadi dengan kata lain, waktu dikatakan hal kerajaan sorga, Yesus lagi ngomong ini tentang apa? Sorga tadi adalah hidupmu. Yesus lagi ngomong tentang hidupmu ini. Jadi kita baca ganti. Kata kerajaan sorga diganti dengan nama saudara. Jadi hal kerajaan sorga ganti dengan hal hidup Tommy. Sebutin nama saudara. Oke, kita baca sama-sama. Kita ulang. Oke, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya apa? Hal hidup Tommy itu seumpama biji sesawi. Nah, ini dia nih. Awalnya udah oke nih. Tuhan lagi ngomongin hidup saya. Tetapi katanya masa nggak enak nih. Hidup saya kayak biji sesawi. Harusnya yang gede dong kalau motivator-motivator kan. Engkau adalah raksasa Asia. Wih. Engkau adalah gajah India. Lain-lain sebagainya, saudara. Yang gede-gede. Engkau raja wali. Pokoknya yang keren-keren lah, saudara. Tetapi kali ini dia bilang biji kita. Coba lihat kiri kanannya, katakan biji. Bilang biji, saudara. Biji. Gak enak ya, saudara ya. Biji. Kecil. Bukan hanya biji dikatakan, bahkan biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Udah biji kecil lagi, saudara. Hidup lagi. Makanya gak enak memang kalau biji. Tetapi tenang aja, berbesar hatilah saudara. Kalau kita sendiri memang cuman biji. Tetapi kita berkomunitas dalam satu gereja Tuhan di sini. Kalau rame-rame jadi jamak. Jadi bukan biji lagi, tapi kita jadi the Bee-Gees. Nah, itu karena asik ya saudara ya. Kita the Bee-Gees nih saudara. Artinya komunitas para biji. Nah, apa kata Tuhan? Yesus lagi membentangkan satu perumpamaan, lagi menceritakan skenario besar Tuhan tentang hidupmu. Hidupmu itu bagaikan biji sesawi. Di dalam hidupmu engkau akan melewati 4 musim kehidupan. Sama kayak biji sawi. Jadi dia ceritakan dari awal hingga akhirnya. Bentuk musimnya berbeda-beda. Tetapi setiap kita harus mengalami 4 musim ini. Saudara siap? Saudara? Supaya kita nggak gagap nanti waktu Tuhan bawa kita pindah dengan lincahnya dari satu musim ke musim lain. Karena musim pasti akan selalu berganti. Nggak selamanya hujan, nggak selamanya kemarau saudara. Kita harus agile namanya, gesit. Sigap saudara menyikapi masuk dalam satu musim kehidupan ke musim yang lain. Nah, Yesus lagi menggambarkan perjalanan 4 musim dari sebuah biji ini yang digambarkan merupakan gambaran kehidupan kita. Oke, yang pertama saudara, coba lihat apa yang Tuhan katakan musim pertama. Yang pertama adalah dikatakan biji itu paling kecil. Musim pertama dalam hidup kita adalah musim merasa kecil.
Mari kita baca sama-sama. Memang biji itu yang paling apa saudara? Kecil dari segala jenis benih. Memang biji itu yang paling kecil. Kita ini nggak mau ikut motivator-motivator dunia yang ayo fake it till you make it. Pernah dengar kata-kata itu? Jadi sebelum kamu jadi, ya anggap-anggap aja. Sebelum jadi besar bilang, aku besar, otomatis jadi besar. Kalau mau jadi ganteng, tepuk 3 kali dadamu di depan kaca. Aku ganteng. Keluar rumah, ya jelek juga. Kita nggak mau positive thinking, saudara. Yesus mau apa adanya bilang, kamu kecil. Emang kenapa? Suatu kali dia ngomong di dalam kitab Yesaya kepada bangsa Israel. Aku ngomong kepada kamu, hai Israel. Hai si cacing Yakub. Pernah dengar saudara? Hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel. Tetapi kata-kata lanjutannya nggak masalah cacing. Nggak masalah ulat saudara. Lanjutan ayatnya kalau saudara baca kitab Yesaya. Sesungguhnya engkau akan mengirik gunung-gunung. Engkau akan meratakan bukit-bukit. Memang cacing. Tapi gunung rata dibikinnya. Memang ulat, tapi dia mengirik bukit-bukit. Yang ngerti katakan amin saudara. So it's okay kalau orang kecil. Nah justru saudara harus melewati musim ini. Musim merasa kecil. Ini adalah musim di mana engkau nggak dianggap. Orang bilang kau nggak bisa apa-apa. Di dalam keluarga engkau nggak dipandang. Bahkan keluarga terdekat, mungkin istri atau suami, mungkin anak-anak lebih dengerin orang lain daripada dengerin engkau. Saya mau katakan, it's okay. Ini musim di mana engkau memulai sesuatu kecil sekali. Dan engkau berkata, mana mungkin ini bisa jadi berkat bagi kota ini. Nggak ada dampaknya, untuk aku aja nggak cukup, apalagi untuk memberkati kota. Saya mau katakan, musim merasa kecil harus dilewati. Harus dilewati saudara. Nah saya bawa kabar gembira nih saudara. Kabar gembiranya adalah Tuhan suka memakai yang kecil dianggap dunia untuk melakukan perkara besar. Bahkan saya kasih rahasia ya saudara. Semakin kecil engkau, semakin tertarik Tuhan memakaimu. Tuhan gak tertarik pakai yang besar-besar. Takut sombong. Tapi kalau saudara kecil, saudara gak punya alasan untuk sombong. Bayangin, ada semut nempel di kuping gajah. Kemanapun mereka pergi, bumi goyang. Suatu kali mereka lewat jembatan, lalu goncanglah jembatan itu. Sanggupkah si semut itu berbisik di kuping gajah, bilang, gajah lihat, kita telah menggoyangkan jembatan ini. Sanggupkah si semut ngomong gitu? Kagak. Dia tahu dia cuma nempel. Sehingga saudara nanti juga gitu. Kalau engkau sadar betapa kecilnya engkau cuma nempel sama Tuhan. Di saat engkau bikin dunia goncang, di saat engkau bikin kota Palembang goncang, di saat engkau bikin keluargamu heboh karena apa yang Tuhan kerjakan dalammu, engkau bahkan gak sanggup ngomong, Tuhan ini kita telah melakukan perkara besar. Kagak, bukan kita, itu engkau Tuhan. Semua itu engkau. Gak sanggup ngomong, gak bisa lagi sombong. Yang ngerti katakan amin saudara. Penting merasa kecil. Matematikanya Tuhan. Boleh saya mau tunjukin matematikanya Tuhan. Suatu kali saudara, nanti saudara baca dalam Markus 8 ayat 14. Saudara, suatu kali Yesus masuk dalam perahu. Begitu dia masuk dalam perahu saudara, saat itu dia baru ngasih makan banyak orang. Jadi ciri-ciri Yesus adalah dia suka traktir. Amin saudara. Siapa yang anak Tuhan di sini? Siapa yang mau jadi seperti Yesus? Sebelum keserupaannya adalah menyangkal diri memikul salib, coba samakan dulu karakter yang satu ini, yaitu apa? Suka traktir. Amin saudara. Coba lihat kiri kanan. Saudara, ada 5.000 orang datang. Murid bilang suruh pulang. No, traktir. 5 roti 2 ikan, traktir. Suatu kali ada lagi 4.000 orang. Jadi ini beberapa kali, bukan sekali 2 kali saudara. 4.000 orang ngumpul, suruh pulang kata muridnya. Dan Yesus bilang, no, udah kemalaman. Apa? Traktir 7 roti saudara. Dia pernah 2 kali bikin traktiran besar yang tercatat. Yang nggak dicatat mungkin banyak lagi saudara. 7 roti
untuk 4.000 orang. 5 roti untuk 5.000 orang. Setelah dia mengadakan 2 mujizat itu, saudara, di dalam kitab Markus, saudara. Lalu dia masuk perahu, pengen nyebrang sama murid-muridnya. Nanti saudara baca Markus 8 ya. Begitu masuk perahu, murid-muridnya buka bekal. Akhirnya istirahat. Buka bekal, ternyata cuma punya 1 roti. Lalu Yesus khotbah. Pengen ngajar murid-muridnya. Begitu ngelihat roti kan, Yesus kan kalau ajarnya inspiratif ya. Dia bilang, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes, katanya. Ragi itu alat pembuat roti. Bahan buat roti. Murid-murid 12 ngomong, nanti saudara baca ya. Itu Yesus katakan, dia nyindir kita karena roti cuma 1, kurang persediaan. Mereka ngomong satu dengan yang lain, saudara. Lalu Yesus marahin mereka. Kenapa kamu gak begitu ngerti? Nggak ngerti juga. Lalu dia bilang gini, 7 roti 4.000 yang makan, 5 roti 5.000 yang makan. Masih belum ngerti. Saya yakin murid-muridnya yang nelayan, yang nggak berpendidikan itu nggak ngerti sih memang. Tapi Yesus kalau ngajar tuh gitu, 7 4.000 yang makan, 5 5.000 yang makan. Nggak ngerti. Habis itu kisahnya selesai. Saya nggak tahu murid-murid ngerti atau nggak habis itu. Ya inilah enaknya ada pengkhotbah yang menjelaskan. Amin saudara. Saudara ngerti nggak? Aduh cuman punya 1. Yesus bilang, 7 4.000 yang makan, 5 5.000 yang makan. Nggak ngerti. Kalau Cicencen langsung tahu nih, karena dia hitung-hitungan nih. Artinya ini kebalikan apa? Artinya ini matematikanya Tuhan. Beda dengan ekonomi dunia. Ekonomi dunia bilang apa? Kalau gede modalnya, gede cuannya. Benar nggak saudara? Kalau sedikit modalnya, sedikit cuannya. Oke, waktu modalnya berapa? 7, berapa yang makan? 4.000 yang makan. Kalau 5, berapa berartinya? Kalau hitungan matematikanya, saudara belajar matematika enggak? Kalau 5 harusnya 5/7 dikali 4.000. Kebayang nggak saudara? Oh enggak ya Pak. Kalau 7 4.000 yang makan, kalau 5 lebih sedikit modalnya, harusnya sekitar 2.900 yang makan, hitungan matematikanya. 7 4.000, 5 5.000, masih belum ngerti. Yesus ninggalin mereka, lanjutin, hitung. Kalau 1 berapa? Artinya kalau 1, jangan-jangan bisa lebih besar yang Tuhan kerjakan. Yesus lagi ngomong gini, semakin sedikit yang kau punya, semakin ajaib pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Justru banyaknya yang kau punya kadang-kadang bikin kita susah beriman. Bener gak? Selama masih punya banyak teman, begitu gak punya duit kan cari utangan kan? Coba kalau gak punya teman, nangislah doa puasa. Bener gak saudara? Semakin kecil yang kita punya, semakin tertarik Tuhan pakai kita. Musim merasa kecil. Di tengah-tengah musim ini, Tuhan ingin pakai engkau. Yang ngerti katakan amin? Kita lanjutlah, karena waktu saya sedikit, kata Bu Cencen. Oke, selanjutnya ayat 31. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang. Yang kedua, musim yang kedua adalah musim ditabur. Ditabur tahu nggak apa ini saudara? Ditabur itu ditanam saudara, dimasukkan ke dalam gelap. Biji yang kecil itu kalau dia nggak bersedia ditabur, dia cuma jadi biji, makanan burung pemakan biji. Makanan burung saudara. Tetapi dia bersedia, bila dia bersedia ditanam, dimasukkan ke dalam tanah. Saudara, apa yang terjadi? Dia ganti nama, nggak jadi biji, namanya benih. Musim ditabur. Apa maksudnya musim ditabur? Saya diajarin Tuhan bahwa musim ditabur itu kita ngalamin 2 hal. Yang pertama namanya kegelapan. Di dalam itu gelap saudara. Tahukah saudara gelap? Gelap itu artinya gini. Saudara pernah nggak saudara berdoa, tapi kayaknya nggak nyampe ke sorga, nyampenya ke langit-langit plafon rumah aja tuh. Kayaknya nggak nyampe. Kayaknya nggak ada jawaban doa. Engkau nyembah, angkat tangan, tapi nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Pernah ngalamin itu saudara? Engkau coba lakukan firman, tetapi kok yang didapetin tambah yang buruk. Ini namanya ngalamin gelap saudara.
Saya baca buku namanya God on Mute waktu saya lagi bergumul banget tentang keberadaan Tuhan. God on Mute. Dibuat awal buku itu ditulis gini, itu adalah puisi. Puisi orang Israel, saudara. Jadi saat itu ada orang Ibrani waktu perang dunia, true story, saudara, mereka dipenjarakan. Ada yang dibunuh, ada dibunuh massal, saudara, ada yang disiksa, ada yang dipenjarakan. Salah satu penjara yang paling menyedihkan adalah ada salah satu penjara yang penjara bawah tanah yang tidak ada cahaya sama sekali. Mereka dimasukkan ke bawah orang-orang Ibrani, orang Yahudi itu oleh Hitler, saudara. Begitu dimasukkan, saudara, mereka punya mata tapi nggak bisa lihat karena gelapnya, minta ampun, gelapnya pekat, saudara. Tapi dipertahankan hidup, dikasih makan terus, saudara. Tetapi, waduh, nggak ada yang lebih parah penderitaan dibanding punya mata tetapi nggak bisa ngelihat, saudara. Singkat cerita, Hitler kalah, Nazi kalah, saudara. Perang dunia dimenangkan sekutu, saudara. Dan akhirnya mereka dibebaskan. Wartawan masuk sambil nyenter-nyenter ngelihat bagaimana parahnya penyiksaan orang-orang di penjara itu, saudara. Di salah satu penjara, kamar penjara orang Yahudi, orang Ibrani, ditemukan guratan, saudara. Seperti dipahat, saudara. Tulisannya begini. Aku percaya di luar sana ada matahari. Walaupun saat ini aku tidak merasakan hangatnya. Aku percaya ada Tuhan. Walaupun saat ini aku gak merasakan pertolongannya. Itu namanya musim ditabur. Namanya gelap. Tuhan kayak biarkan kita. Disitulah iman bertumbuh, saudara. Imannya kita gak pakai bulu kuduk merinding. Saudara sering ngukur kehadiran Tuhan pakai bulu kuduk merinding kan? Itu kehadiran setan, saudara, yang pakai bulu kuduk merinding. Saudara lewat aja di kuburan, bulu kuduk merinding kan? Dan lucunya anak Tuhan lebih bisa merasakan kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Lewat kuburan merinding dia. Waktu dia dengar pujian penyembahan kagak merinding-merinding, dia bisa sambil WA-an gitu ya. Oh, lebih sadar setan daripada sadar Tuhan. Kegelapan membuat kita, iman kita itu dewasa. Enggak didasarkan pakai perasaan lagi. Tetapi didasarkan kebenaran bahwa dia ada bersama saya. Dan dia mengasihi saya. Yang ngerti katakan amin, saudara? Yang kedua yang dialami waktu ditabur adalah bukan hanya kegelapan, tetapi kesendirian. Gak bisa ngumpul-ngumpul. Kalau numpuk-numpuk kagak tumbuh, saudara. Sendiri adalah waktu di mana saudara, orang-orang yang dulu saudara andalkan. Mungkin dia teladan engkau, tiba-tiba dia tikam engkau dari belakang. Orang yang dulu engkau puja, tiba-tiba jatuh dan mengecewakan engkau. Orang-orang yang tadinya berjalan bersama kamu dalam perjalanan rohanimu, tiba-tiba meninggalkan engkau. Mungkin akibat dia meninggal, atau mungkin dia dipanggil Tuhan, atau mungkin dia pergi ninggalin saudara. Saya nggak tahu, tetapi suddenly di musim itu saudara ngerasa gelap dan sendiri. Harus dialami. Kalau belum mengalami, saya doakan biar saudara segera alami. Kenapa? Karena harus. Ini kan gambaran besar Tuhan. Setiap anak Tuhan pasti ngalamin ini. Bahkan Yesus aja mengalaminya. Gelap dan sendiri. Tetapi itu yang menumbuhkan kita. Amin, saudara. Boleh lihat, saudara, saya mau tayangkan di sini. Saudara tahu bagaimana bertunasnya pohon korma, saudara. Ini yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah proses ditabur itu. Cara petani pohon korma adalah begini, saudara. Dia enggak, karena padang gurun itu suhunya ekstrim. Kalau panas banget, kalau siang panas banget, kalau malam itu bisa dingin banget, saudara. Lalu sering ada badai padang gurun yang mencabut semua tumbuhan. Enggak banyak jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di padang gurun. Nah, kalau petani korma mau nanam di padang gurun, ini yang dia lakukan untuk menjamin untuk pohon korma itu tetap kuat di tengah-tengah badai. Yang ini dilakukan pertama, next, dia katakan dia akan bikin lubang, saudara. Lalu abis itu next ditabur. Tetapi sumber air itu kan jauh di bawah tanah, saudara. Sumber air itu jauh di bawah tanah. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Dilakukan supaya orang ini sampai ke bawah tanah, si biji itu, dilakukan di atas adalah ditutup pakai batu. Si biji yang rindu untuk bertumbuh, dia alirkan, saudara. Dia tanam ke bawah, saudara. Dia pengen saya numbuhin ke atas, tetapi nggak bisa kehalang batu, saudara.
kayak dihalangi, mau bertumbuh dihalangin, mau maju dihalangin. Kok aku kayak ditahan-tahan? Aku kan punya banyak potensi, aku punya banyak kelebihan. Kok ada otoritas ini yang gak izinkan aku? Pernah saudara begitu? Musim ditabur. Tenang aja, harus ngalamin itu. Musim ditabur. Dan tahu gak apa yang terjadi saudara? Karena dia gak punya pilihan ke atas, mentok ke atas terus. Dia gak punya pilihan selain bertumbuh ke bawah. Dia tumbuhkan sampai dia menemukan sumber air di bawah tanah. Begitu dapat, dia punya seluruh kekuatan next untuk bertumbuh dan menggulingkan batu itu. Begitu batu itu terguling, saudara, tersenyumlah si petani korma dan berkata apa? Pohon ini akan bertahan di musim apapun. Come on, jangan manja. Musim ditabur. Ngelihat mukanya sini agak-agak bau tanah kan saudara ya. Saudara kayak ngalamin lagi ditabur nih kayak saya sekarang nih. Lagi ditabur, lagi gelap pak. Lagi sendiri pak. Lanjut yang ketiga, ayat 31. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Musim yang ketiga adalah dia musim bertumbuh di ladang. Ladang itu apa? Ladang itu bukan gereja. Baca ayat 38-nya. Apa katanya? Ladang ialah apa saudara? Ladang ialah? Di ayat 38 Yesus jelaskan. Ladang ialah dunia. Jadi momen ketiga, musim ketiga, engkau udah ngelewatin masa ditabur, lalu habis itu Tuhan berkati engkau dan mulai bertumbuh, tetapi Tuhan minta engkau bertumbuh di ladang, di dunia. Dunia itu orang yang gak kenal Tuhan, mainnya gak fair saudara. Mainnya saudara gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Saudara udah baik, ada yang jahatin. Saudara udah jujur, ada yang tikung. Amin saudara? Itu namanya bertumbuh. Ada banyak ilalang-ilalang yang mencoba menghimpit engkau saudara. Menghimpit. Mulai engkau pandang lihat, ih enak jadi lalang juga ya. Bandingin, kok enak banget hidupnya. Gue kok susah banget. Dia kayaknya cepet tingginya. Aku kok makin lama kok makin merunduk. Kata si gandum saudara. Saudara nangkap saya? Saya mau katakan, itu musim bertumbuh di ladang. Musim di mana integritasmu diuji. Engkau ada di tengah dunia. Makanya jangan jago kandang saudara. Ingat loh, jangan cuma jadi jago kandang. Garam itu ditempatkan di air yang tawar. Amin saudara? Sehingga memberi rasa. Ada yang bilang garam ketemu garam. Bahaya kalau kebanyakan garam ngumpul-ngumpul. Nggak ke dunia saudara, nggak jadi berkat di dunia. Apa yang terjadi? Garam ketemu garam. Darah tinggi katanya. Berantem mulu. Masalah jadwal pelayanan. Masalah ini pacarnya tukeran. Ada satu orang ganti-gantian pacarnya di satu komsel aja. Ada yang satu masalahnya utang sana, utang sini, berantem sana segala macam. Waduh, pokoknya karena sibuknya di situ. Garam ketemu garam, darah tinggi, bawaannya marah aja kan saudara ya. Kebanyakan garam darah tinggi kan. Satu lagi saudara, garam ketemu garam, kalau ngumpul garam-garam, namanya gudang garam. Kalau saudara baca di kotaknya gudang garam dapat menyebabkan kemandulan. Gereja mandul, gak menghasilkan anak-anak rohani. Ngumpul sama garam-garam terus. Yuk pergi ke dunia. Apa yang di gereja ini lakukan dengan jadi berkat bangun sekolah. Bikin pertanian. Jadi berkat buat kota. Itu baru namanya apa saudara? Musim yang baru. Musim bertumbuh di ladang. Yang ngerti katakan amin saudara? Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Yang sudah lapar katakan amin. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Musim keempat adalah musim menjadi pohon yang besar. Musim kebesaran. Akhirnya singkat cerita si biji akhirnya jadi pohon yang besar. Beda banget bentuknya. Beda banget si biji dengan pohon. Gak ada mirip-miripnya dengan si biji yang dulu. Begitu megah, begitu kerennya sekarang. Dan setelah dia jadi keren, tahu gak apa yang terjadi saudara? Burung-burung datang bersarang di cabang-cabangnya. Burung siapa ini?
Ini burung pemakan biji yang dulu niat pengen makan dia waktu dia masih kecil. Untung dia mau ditabur jadi gak bisa dimakan. Tetapi burung pemakan biji setelah dia jadi besar, burung pemakan biji ini hinggap di dahan-dahannya. Si pohon ini gak bilang, lupa sama gua ya Gan. Siapa ya? Si biji. Lu dulu yang hina gue ya. Pergi lu, ngapain lu mampir-mampir di gue. Tolong dong, kami butuh tempat perteduhan. Minggir lu. Enggak. Si pohon nampung semua pohon burung-burung yang dulu berniat membunuh dia. Yang dulu berniat mematikan mimpinya untuk jadi besar. Musim, di saat jadi besar pun saudara, ada pembentukan. Pembentukan namanya kebesaran hati untuk mengampuni. Kebesaran hati untuk jadi berkat bagi orang yang telah melukai kita di masa lalu. Waktu engkau kecil dibuang, gak dianggap. Begitu udah besar semua ngaku saudara. Benar gak saudara? Semua ngaku saudara. Ada 100.000. Amin saudara. Ya, mau datang. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara lihat Yusuf. Waktu kecil dia ceritakan mimpinya. Ada berkas-berkasku, berkas-berkas kalian, kakak-kakakku, semua tunduk. Kayaknya Tuhan mau pakai aku jadi pemimpin. Tahu gak apa yang dilakukan kakaknya? Seperti burung pemakan biji mencoba membunuh mimpinya dia. Dimasukkan ke dalam apa saudara? Ke dalam sumur saudara. Dan akhirnya dijual. Tapi karena Yusuf bersedia ditabur. Dia gak pernah komplain sedikit pun sama Tuhan. Dia lewati setiap musim. Dan akhirnya dia jadi pohon yang besar. Dia jadi orang kedua di Mesir. Dan kali ini kakak-kakaknya yaitu burung-burung pemakan biji. Yang tadinya ingin bunuh mimpi dan harapannya datang. Menyembah dia dan minta makan sama dia. Dan dia katakan, memang engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan memaksudkannya untuk yang baik. Tinggallah, mulai sekarang aku menjamin makanmu. Saya dulu insinyur. Waktu tujuan saya jadi insinyur dulu adalah pengen kaya saudara. Karena katanya lulusan ITB jadi menteri katanya. Lalu habis itu di tengah jalan Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Setelah saya jadi hamba Tuhan, waktu saya memutuskan berat banget. Orang tua saya bilang, apalagi keluarga Batak kan saudara ya. Waduh, udahlah ngapain kau jadi hamba-hamba Tuhan. Mau makan apa? Yang pertama saudara saya bilang, mau makan batu kamu Tommy. Lalu ada tante yang begitu dekat sama saya. Saya benar-benar habis saat itu. Dia bilang, Tommy, bodoh kamu. Kalau Tuhan memang mau kamu jadi hamba Tuhan, ya nggak usah masuk ITB dulu, langsung SMA, langsung sekolah teologi ya. Ngapain kuliah-kuliah dulu? Orang udah punya harapan supaya kamu maju, nolongin orang lain, nolongin keluarga, buka jalan buat keluarga. Kok malah gini, bodoh kamu, katanya gitu. Musim demi musim dilewati. Singkat cerita saudara, bagi yang bilang makan batu kamu Tommy, percaya saudara, sampai sekarang saya gak pernah makan batu. Gak pernah. Nasinya enak-enak semua. Gak harus ditampi. Bahkan susah berhentinya saya. Saudara, lebih berlimpah yang anugerah Tuhan. Gak harus memiliki, tetapi menikmati saudara. Saya menikmati anugerah Tuhan. Dan orang yang bilang, makan batu kamu Tommy, minjem duit sama saya. Tante yang bilang, bodoh kamu Tommy, suatu kali nangis-nangis datang sama saya. Lalu bilang gini, Tommy tolongin anakku, anaknya kuliah, udah 7 tahun gak kelar-kelar saudara. Karena di rumah terus, dia main satu game yang bikin dia desperate. Gamenya itu mempengaruhi otaknya sampai pengen bunuh diri berulang-ulang. Jadi dia gak keluar dari rumah, nggak keluar ke kampus saudara, di rumah terus dan dikit-dikit mau bunuh diri, orang tuanya sampai stres, tolongin anakku ya. Lalu apakah saya bilang emang mau anaknya ditolong sama orang bodoh? Enggak ada. Saya datangin anaknya, saya bimbing dia hari lepas hari bertahun-tahun saudara, sampai akhirnya anaknya menemukan keberhargaan diri.
nggak bunuh diri lagi. Sekarang sekolah teologi dan melayani, saudara. Itu saya pikir, saudara, ini perjalanan hidup. Saya kalau ngomong ini bisa banyak nih, dan saya sangat percaya setiap saudara punya cerita untuk setiap musim. Saya nggak tahu saudara lagi musim merasa kecil nggak sekarang nih, atau musim ditabur, ngalamin gelap dan sendiri, atau lagi musim bertumbuh nih, lagi oke nih, tetapi dipaksa untuk mengkompromikan nilai-nilai kerajaan Allah. Aku kayak, aduh, kayaknya bener nggak, perlu nggak hidup bener nih? Atau engkau udah besar sekarang, dan sekarang engkau diminta untuk memberikan hati yang lapang, luas bagi orang-orang yang melukaimu dulu. Musim apapun yang kau alami, satu yang saya tahu, Dia menyertaimu. Sama-sama kita bangkit berdiri dari D. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Kami berharap kepada perkenanan-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang menuntun kami melewati setiap musim kehidupan. Besar melimpah bagi. Musim apapun yang kau lewati hari ini, kalau engkau melewati musim merasa kecil saat ini, mari letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan sertai aku di musim ini, supaya jangan sampai aku patah hati. Kalau engkau musim ditabur, ngerasa gelap dan sendiri, kau letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan sertai aku. Biar mataku melihat dengan mata iman bahwa Engkau ada dekat aku, sekalipun aku gak bisa ngerasain kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Bantu aku ngelewati musim yang tidak mudah ini, gelap dan sendiri ini Tuhan. Kalau engkau mungkin lagi merasa musim yang ketiga, Tuhan memberi engkau jalan untuk jadi berkat di dunia, tetapi nilai-nilai dunia,
Nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan mulai masuk ke dalam hidupmu. Engkau mulai tinggalkan kebiasaan disiplin rohanimu saat teduh. Mencari Tuhan puasa, engkau mulai udah gak tertarik lagi hal-hal yang seperti itu. Saya mau katakan, engkau harus bertumbuh di tengah dunia. Bukan mengikut dunia, bukan terhimpit oleh dunia. Letakkan tangan kananmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku mau tetap kuat di musim bertumbuh ini. Biar dunia lihat engkau di dalamku, Tuhan. Atau mungkin sekarang engkau sedang musim merasa besar. Tuhan telah angkat kau tinggi. Kehidupan udah berubah banget dibanding dulu. Tetapi ada hati yang masih ganjel. Karena orang-orang yang dulu melukaimu belum mendapatkan kasih karunia darimu. Belum mendapatkan kemurahan dan pengampunan. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Apapun musim yang kau alami, Tuhan mengasihi engkau. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Musim apapun yang mereka lalui, berjalanlah mereka bersamamu Tuhan. Biar mereka berjalan bersamamu, melewati segala musim dengan baik. Dan kalaupun mereka sudah melewati satu musim, lalu di dalam hari-hari ke depan Tuhan bawa mereka mengulang lagi musim yang telah pernah mereka lewati. It's okay Tuhan, it's okay Tuhan, berjalanlah bersama kami. Sertailah kami, kuatkanlah kami, mampukanlah kami. Kami bersyukur kepadamu. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah kasih-Mu, sampai saat ini kami tetap dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pak Tommy Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Dan firman pagi hari ini akan mengajar kami, karena Engkau baik Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan menciptakan ekosistem. Tuhan memelihara kami dari hari ke hari. Musim lepas musim. Dan Tuhan tetap menyertai kami. Kiranya firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengajar kami, mengingatkan kami. Tetap kami setia kepada-Mu Tuhan. Apapun saat ini kami akan masuk di dalam musim itu. Pasti kami akan melewati musim itu. Karena Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Tommy Tuhan. Pakai dia makin hari makin heran. Sehingga dia menjadi berkat di mana dia berada. Berkati istri, berkati anak-anak mereka Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Biarlah Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan Tuhan sendiri menguduskan hati dan pikiran kami. Karena sakramen perjamuan kudus bukan sebagai rutinitas untuk kami memperingati kematian-Mu di kayu salib bagi dosa kami. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan berkat di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Allah. Terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga. Di dalam kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai pada saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.